Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sampaikan selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan di dalam ibadah PA pada malam hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah memberikan keselamatan atas jiwa kita respon dengan satu hal, untuk kita selalu mengucap syukur di dalam Dia. Dalam anugerah Tuhan, dalam naungan kita merasakan kemuliaan ibadah Tuhan.
Oh, dengan kasih Bapak Bilang Kudus menaikkan doa membuka. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur pada sore hari ini. Kalau Tuhan masih membuka jalan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa semuanya ini terjadi bukan oleh karena kekuatan dan kemampuan kami, namun oleh karena anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak akan pernah menggeser iman kami, karena kami tahu hanya Engkau yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang bisa menopang di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pada sore hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, supaya Tuhan terus menuntun kami, terus membimbing kami. Bahkan Tuhan berperkara di dalam kehidupan kami, boleh mengubah cara hidup kami sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jalannya ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini, sehingga tidak satu pun di antara jemaat-Mu yang tidak dikuatkan, yang tidak diteguhkan, bahkan diberikan pengharapan lewat kebenaran-kebenaran-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, operator pelayanan ini, pelayan-pelayan terjemahan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus turut sertakan dalam pelayanan kami. Hingga pelayan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya oleh karena kasih Tuhan Yesus, hanya oleh karena kemurahan Tuhan Yesus, kita sudah menjadi orang-orang yang terselamatkan, dan surgalah yang menjadi jaminan hidup kita. Untuk itu kita mari saat ini kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus lewat persekutuan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita bersukacita. Dia sungguh baik, Dia yang sudah mati bagiku, dan Dia yang bangsa.
kita wujudkan di dalam hidup kita, untuk kita tetap bersuka cita apapun keadaannya, karena oleh darah anak domba kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
besar yang surga Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan kasih-Mu selalu menyertai kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami sudah memuji-Mu, sudah menyembah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Sebelum firman-Mu kami dengar Tuhan, kiranya Kau sucikan hati, usir kuasa-kuasa jahat, usir kuasa-kuasa iblis yang mengganggu kami di dalam kami mendengarkan firman. Juga serahkan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, kurang dengan kuasa dari surga, sehingga setiap firman itu sudah dipersiapkan dan menjadikan berkat bagi kami yang mendengarkan. Sekali lagi terima kasih. Doa dan sembah kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang selamat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA, yang mana pada malam hari ini dilengkapi ibadah kita dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Peristiwa ini mengingatkan kita kembali akan kebesaran kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita ketika Dia mati di atas kayu salib, bukan untuk kepentingannya, tetapi sebaliknya untuk kepentingan kita. Mari kita buka kembali di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12, memiliki jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Keselamatan itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Sama seperti kita saat ini tanpa kita berjuang, tetapi saat ini kita menikmati kemerdekaan itu. Jadi para pendahulu kita sudah berkorban, tidak hanya harta, bahkan berkorban nyawa. Tetapi kemerdekaan yang mereka perjuangkan, justru kita yang saat ini menikmatinya. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk memerdekakan kehidupan kita saat ini. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kita, untuk membebaskan kehidupan kita. Karena manusia yang berdosa ini, yang terakhir kemarin digambarkan oleh firman Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Ini bisa kita baca kembali di dalam Matius pasal yang ke-18, yang terakhir kemarin, Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-23. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
kembali ternyata saya mengalihkan 10.000 kali 6.000 itu jadi 60 juta dinar. Kalau kemarin hanya 60.000, kalau yang lalu 60.000. Setelah saya teliti kembali, ternyata ada kesalahan. Tidak, saya masukkan nol yang ketiga. Jadi orang yang berdosa ini digambarkan seperti seorang yang mempunyai hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta ini adalah uang yang cukup besar pada waktu itu. Sementara satu talenta itu nilainya 6.000 dinar. Jadi 10.000 kali 6.000 ada 60 juta dinar. Sementara orang bekerja saat itu, orang bekerja waktu itu satu hari itu hanya 1 dinar. Satu hari 1 dinar. Dan utangnya 60 juta dinar. Seumur hidup tidak dapat membayar. Karena terlalu banyak, sehingga sampai dirinya, istri dan anak-anaknya dijual pun itu tidak sanggup untuk melunaskan utangnya ini. Namun ketika hamba itu sujud kepada raja ini, tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan, lalu dibebaskan hutangnya ini. Diberikan remisi gratis, bebas. Sangat luar biasa ini. Hutang yang sekian banyak dibebaskan. Seharusnya seumur hidup dia bekerja, tidak cukup untuk melunaskan hutangnya. Jadi ini adalah anugerah daripada Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi orang berdosa itu sama seperti orang yang berhutang kepada Tuhan yang nilainya itu besar, sehingga tidak ada manusia yang sanggup untuk melunasi hutangnya ini. Apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia tidak akan sanggup untuk menyelesaikan, untuk membayar masalah dosa ini. Jadi untuk masalah dosa ini hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan memerdekakan kehidupan kita, Tuhan membebaskan dalam kehidupan kita, Tuhan yang berkorban, jika kita menikmati kemerdekaan ini, kita menikmati kebebasan ini. Jadi tidak ada manusia yang sanggup untuk membayarnya. Jadi mulai dari Adam sampai hari ini, kalau ada manusia yang sanggup menyelesaikan masalah dosa ini, Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kalau kita merenungkan akan kasih-Nya Tuhan, merenungkan akan kebesaran Tuhan, belas kasihan-Nya yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, tentu kita tidak akan kembali untuk berhutang lagi. Bahkan kita mau. Dengan kata lain, kalau kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, kita mau untuk berbuat dosa lagi. Sama seperti kita berhutang kembali. Coba kalau kita sudah dibebaskan, hutang kita sekian banyaknya, sudah bebas, lalu kita kembali mau berhutang lagi. Kita harus punya rasa malu kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memerdekakan kehidupan kita, Tuhan sudah membebaskan kehidupan kita, kita kembali untuk berbuat dosa. Di dalam Mazmur pasal yang 49, kita baca ayat yang ke-8.
atau memberikan tebusan kepada Allah, ganti nyawanya. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Sangat jelas ayat ini. Terlalu mahal pembebasan sebuah nyawa, dan orang tidak dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada nyawa karena terlalu mahal harga sebuah nyawa. Dunia ini tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah ini karena penebusan itu terlalu mahal, yang sudah dibayar oleh Tuhan, yang sudah dilunasi oleh Tuhan. Seharusnya kita menjadi anak Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, yang mana kita sendiri tidak dapat untuk menyelesaikan masalah ini. Karena pembebasan nyawa itu adalah terlalu mahal. Bahkan untuk selama-lamanya manusia tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi ini hanya dapat diselesaikan lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bahkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, di sana dikatakan bukan dengan emas dan perak. Jadi bukan dengan barang-barang dunia ini untuk menyelesaikan masalah dosa ini, tetapi dengan darah yang mahal. Dalam 1 Petrus pasal 1 disebutkan di sana dengan harga darah yang mahal, seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan bercela. Jadi sangat luar biasa. Nilai darah Kristus itu sangat mahal. Kemuliaannya melebihi kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Kalau kemuliaan dunia ini sanggup untuk menyelesaikan masalah dosa, Tuhan Yesus tidak harus berkorban di atas kayu salib. Jadi harga kita itu mahal, karena kita ditebus dengan harga yang mahal. Ya, kalau saudara pernah menggadaikan, kalau sesuatu yang mahal, ya, ditebus pun juga harus dengan nilai yang mahal. Kalau barangnya itu mahal, penebusan pun juga mahal. Kalau di sini di dalam 1 Petrus ini dikatakan bahwa kita itu ditebus dengan darah yang mahal, berarti nilai kita itu bukan sesuatu yang murah. Kita adalah orang-orang yang bernilai, sehingga harus ditebus, harus dibebaskan dengan darah yang mahal. Nah, itu sebabnya jangan merasa diri kita ini adalah orang-orang murahan. Ya, ketika kita ini dibebaskan oleh Tuhan, kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Kita adalah orang-orang yang harus bernilai hidup kita. Nah, itu sebabnya jangan sembarangan kita menggunakan hidup kita ini, karena kita ini adalah orang-orang yang memiliki nilai sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya ketika kita sudah dibebaskan, ketika kita sudah dimerdekakan, jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, beberapa waktu yang lalu telah terjadinya COVID-19 ini, ya, banyak orang yang dibebaskan, orang-orang yang bermasalah dengan hukum dibebaskan.
bisa ratusan bahkan ribuan yang dibebaskan dengan satu tujuan, supaya mereka bisa melakukan sesuatu di tengah-tengah masyarakat ketika dia dibebaskan, ketika dimerdekakan, yang seharusnya mungkin ditempuh 5 tahun, 7 tahun bebas tanpa syarat karena corona kemarin. Tetapi banyak orang yang tidak dapat menghargai kebebasan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ada orang-orang yang menyalahgunakan kebebasannya, menyalahgunakan kemerdekaannya. Dia kembali kepada dunianya yang lama. Setelah ditangkap, ternyata mereka adalah orang-orang yang diberikan kebebasan itu. Masuk kembali. Kenapa? Karena mereka tidak dapat menghargai kebebasan yang diberikan, yang seharusnya dia harus berkarya, yang seharusnya dia harus berbuat sesuatu ketika dia diberikan kebebasan dengan harapan pemerintah supaya tidak kembali ke tempat yang baru. Tetapi ada saja orang-orang yang tidak menghargai pembebasan ini, dengan kata lain menyalahgunakan kemerdekaannya, menyalahgunakan kebebasannya. Sama seperti kita, tanpa kita sadari seringkali kita juga kembali kepada dunia kita yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang seharusnya ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita dibebaskan oleh Tuhan, jangan kita kembali lagi dalam lubang yang sama. Jangan kita kembali lagi ke dunia kita yang lama. Kita harus masuk dalam dunia yang baru, konsep hidup yang baru, menjadikan hidup ini lebih berarti. Sebenarnya ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang itu bisa menghargai kebebasan, dia tidak akan menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Memang hanya sebagian orang yang menyalahgunakan kebebasan ini. Tetapi mungkin jangan bersyukur yang seharusnya ditempuh sekian tahun dia diberikan kebebasan. Dia akan hargai kebebasan itu, sehingga akan menjadi orang yang lebih berarti, menjadi orang yang lebih berguna, menjadi orang yang dapat menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Coba mari kita renungkan kebenaran ini. Kalau Kristus telah mati untuk semua orang yang berdosa seperti kita ini, ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk kita, untuk saya. Jadi tidak hanya kematiannya, tetapi kebangkitannya pun dilakukan untuk kepentingan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, dalam 1 Korintus pasal 15 itu, kita tetap di dalam dosa dan kita adalah orang yang paling celaka di dunia ini kalau Tuhan Yesus Kristus itu tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar, Kristus tidak mati untuk selamanya.
tetapi dia adalah pribadi yang telah bangkit dari kematian, pribadi yang dapat mengalahkan maut. Sehingga setiap orang yang berdosa boleh mendapatkan pembebasan, boleh mendapatkan kemerdekaan lewat kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. Tuhan sudah berjuang sedemikian rupa untuk memenangkan kehidupan kita. Tentu harapan Tuhan supaya kita tidak kembali ke dalam dunia kita yang lama, tetapi kita akan masuk di dalam dunia yang baru, memiliki cara hidup yang baru, konsep hidup yang baru. Karena sasaran hidup kita nanti akan masuk dalam dunia yang baru yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, yaitu langit dan bumi yang baru. Ketika langit dan bumi yang ada sekarang ini akan berlalu, akan lenyap, dan hanya orang-orang yang hidup dalam pembaruan yang layak, yang masuk dalam dunia yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu di dalam 2 Korintus ini dikatakan di sana supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk kehidupan kita. Ini rasa syukur kehidupan kita. Ya, coba kalau kita dibebaskan dari hutang sekian yang nggak bisa, nggak sanggup untuk kita bayar, kita bebas, masa kita cuma diam aja, masa kita berpangku tangan bersyukur saja nggak mungkin kan? Jangankan sampai jutaan seperti ini, ya mungkin ratusan ribu saja kalau itu dibebaskan. Waduh, mungkin tangannya kita cium, bahkan kita menyium kakinya, apalagi Tuhan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang mengerti, memahami akan kasih-Nya Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan rasa syukur kita itu kita wujudkan dalam sebuah tindakan, tidak hanya dalam sebuah ucapan, di mana kita hidup bukan untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan Tuhan. Ya, di tengah-tengah dunia yang saat ini masih gonjang-ganjing seperti ini, ya saya bisa memahami keadaan, ya, memahami situasi seperti ini. Semua terganggu, pendidikan terganggu, ekonomi terganggu, perdagangan terganggu, pekerjaan terganggu. Ya, walaupun saat ini kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, maka tidak mengurangi kehidupan kita ini, menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Seharusnya dengan situasi yang seperti ini kita bergantung kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain kecuali kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita hidup jangan sibuk ya dengan urusan-urusan kita sendiri, tetapi marilah kita menyibukkan diri untuk kepentingan Tuhan. Kalau tadi pagi saya mendengarkan televisi, ya, masalah vaksin virus 19 ini yang didatangkan dari China dan saat ini masih dalam uji klinis. Baru dicoba nanti Januari, itu masih dicoba. Kalau itu memenuhi syarat, baru bulan 6 itu diproduksi. Nah, kita sudah bisa membayangkan ini. Kalau Januari vaksin itu baru diuji coba. Nah, sekarang dalam proses. Berarti Januari masih dicoba. Dicoba kalau mempan, ya kita doakan supaya mempan, ya, supaya masalah ini segera lewat, segera berlalu. Ya, inilah keadaan di dalam dunia ini. Sewaktu-waktu bisa berubah. Kita pun dulu kan tidak pernah berpikir seperti ini. Kalau
hal seperti ini bisa terjadi. Nah, itu kan betapa lemahnya. Ini membuktikan kelemahan kehidupan manusia. Jadi ada segi positifnya juga, menyadarkan kehidupan kita bahwa dengan adanya virus seperti ini sudah banyak orang tidak berdaya. Dan ini kan membuktikan bahwa kita itu lemah. Ketika kita sadar bahwa kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak bisa mengatasi situasi dan kondisi yang semakin menekan saat ini, kita kembali kepada Tuhan. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan, bisa melihat keagungan Tuhan. Loh, kalau kemarin kalau semua berjalan dengan lancar, mungkin kita kurang melihat kebesaran Tuhan. Kita kurang menghargai keajaiban Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti ini, baru mata rohani kita bisa melihat, bisa melek bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang agung. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, yang ajaib. Ternyata dengan adanya bencana virus ini, banyak manusia yang sudah tidak berdaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, tidak hanya kita wujudkan dalam perkataan, tetapi dalam sebuah tindakan di mana kita hidup bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, harus bermuara untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk keagungan Tuhan. Dan sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kehidupan kita kalau kita masih diberikan perpanjangan umur oleh Tuhan. Dan bencana seperti ini kan sewaktu-waktu juga bisa datang kepada siapapun. Virus ini tidak mengenal kecil, tidak mengenal besar, tidak mengenal punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, tidak pandang siapapun bisa menjadi korban. Sebenarnya mengingatkan kepada kita betapa sulitnya sebenarnya untuk mempertahankan hidup saat ini. Karena itu sewaktu-waktu juga bisa mendatangi kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan kalau bukan hidup ini untuk kepentingan Tuhan? Jadi jangan kita berakhir hidup kita tidak meninggalkan sesuatu yang menjadi teladan ya bagi generasi yang akan datang. Itulah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia bangkit dari kematian supaya yang hidup bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk kepentingan Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Berarti hidup kita itu bukan milik kita sendiri, karena kita sudah dibeli. Kalau kita membeli sesuatu, orang yang memiliki sebelumnya sudah tidak berhak
sesuka hati kita. Apapun yang kita ingini, apapun yang kita kehendaki, itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan, tanpa memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekarang harus lain. Sekarang harus beda, karena hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah dibeli oleh Tuhan, dan harganya telah lunas dibayar ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu harga yang dibayar oleh Tuhan. Sehingga hidup kita itu adalah milik daripada Tuhan. Nah, untuk itu apa yang Tuhan ingin di dalam hidup kita? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita ini, hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Kalau dalam Korintus tadi, semua orang yang telah ditebus bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk kepentingan Tuhan. Ditandaskan kembali di dalam 1 Korintus pasal 6 ini ayat 20. Sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, untuk itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dengan kata lain, tubuh kita ini bukan tubuh yang kita gunakan untuk mencari kesenangan kita sendiri, memenuhi keinginan kita sendiri. Tetapi tubuh kita ini yang seharusnya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ini rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi tidak hanya lewat perkataan terima kasih Tuhan, ya, untuk pengorbananmu di atas salib. Kalau itu yang hanya kita lakukan, tidak memadai dengan apa yang sudah dikerjakan Tuhan di atas kayu salib, tidak memadai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan. Jadi setiap anggota tubuh kita ini, yuk kita kuasai diri kita. Kalau mungkin kita sudah mulai terpancing emosi ketika ada masalah, terpancing emosi ketika ada persoalan, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali kita gunakan tubuh ini bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kita gunakan untuk menuruti keinginan nafsu kita. Mari kita bersama, ya, sama-sama kita belajar akan firman Tuhan ini. Usia kita semakin bertambah, kecerdasan rohani kita pun juga harus bertambah, harus meningkat, dan keberadaan kita harus semakin hari lebih baik dari hari sebelumnya. Kita harus punya prinsip, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau kita punya konsep hidup seperti ini, harapan Tuhan, kerinduan Tuhan, sasaran Tuhan pasti akan terpenuhi. Karena dari hari ke hari kehidupan kita itu lebih baik. Kita kembali satu ayat lagi, kembali kepada Matius 18. Yang seharusnya dia bersyukur kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-18 ayat 28. Ini hamba yang dibebaskan tadi, hamba yang diampuni tadi oleh karena belas kasihan daripada Tuhan, tetapi sayangnya tidak menghargai pembebasan yang Tuhan lakukan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang baru
itu akan melunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Buju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini salah satu tindakan yang menyalahgunakan kemerdekaan. Sama seperti Hagai, hutangnya 60 juta dinar, dibebaskan. Lalu ada temannya yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar, nilai yang sangat kecil dibanding 60 juta dinar. Dia tidak bisa membebaskan hutangnya kepada temannya, bahkan mencekik temannya, masukkan ke dalam penjara. Ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, itu seperti itu. Tidak punya belas kasihan. Dia dibebaskan itu karena belas kasihan daripada Tuhan. Ya. Lalu kata Tuhan tadi pada ayat yang terakhir, kamu masing-masing maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ini memang korban. Bisa mengampuni saudara, apalagi yang berkaitan dengan uang. Ini kan berkenaan dengan uang. Untuk membebaskan korupsi sedikit kadang-kadang susah ya. Kita ini walaupun kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, lebih baik kehilangan teman orang ini. Nilainya 100 dinar, nilai yang sangat kecil, tetapi rela mencekik temannya, masukkan ke penjara, membuat temannya susah. Tidak ada pengampunan sama sekali. Padahal di hadapan Tuhan dia berhutang 60 juta dinar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan menghendaki kepada kita supaya kita juga menjadi anak Tuhan yang bisa mengampuni saudara-saudara kita. Ini dalam Matius ini orang yang terlalu sampai mencekik, masukkan penjara, lebih baik kehilangan teman, lebih baik kehilangan saudara, hanya masalah iman. Tetapi tidak demikian yang Tuhan teladankan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya uang, bukan hanya kedudukan, tetapi sampai nyawanya sendiri dikorbankan untuk kepentingan kita. Tuhan juga menginginkan kehidupan kita. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Gunakan hidup ini, hidup yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari. Silakan pemain musik untuk menempati tempat Tuhan. Kita pujikan satu pujian, bukan dengan barang yang mana Tuhan membayar dosa.
supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup untuk kepentingan Tuhan, kami hidup untuk kemuliaan Tuhan, karena hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi hidup kami adalah milik daripada Tuhan seutuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau kami belum dapat memenuhi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kekurangan kami. Tuhan, kuduskan kami, Kau sucikan kami malam hari ini, dan layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang agung ini. Tuhan, Engkau kuduskan kehidupannya. Tuhan, urapi hidupnya, dan pelayanannya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Demikian roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, jika kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah bagian-bagian tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat semangat berdiri. Mari kita siapkan lebih dahulu untuk anggurnya. Kadang-kadang ada yang sulit untuk dibuka, jadi supaya tidak kesulitan nanti. Kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya oleh pengorbanannya kita boleh dimerdekakan. Hanya oleh pengorbanannya kita boleh dibebaskan dari ikatan dosa yang mengikat kehidupan kita. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, mengucap syukur akan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan ketika Dia mati di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Begitu besar belas kasihannya, begitu besar kemurahannya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Lewat kematiannya kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Prisma. Kita nanti juga berdoa ke Bapak Paulus yang masih dalam kondisi kesehatannya, juga Ibu Yohana. Ibu Yohana ini istrinya Saudara Titus. Juga kurang sehat, kita doakan. Saya undang semua kembali berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian besar anugerah. Kehidupan kami ya Tuhan, betapa besar anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, secara khusus lewat ibadah kami pada malam hari ini, di mana Engkau sudah memberkati kami mulai dari awal hingga selesainya. Belum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala, kami berdoa untuk Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Yaya, kami berdoa untuk Ibu Veronica, untuk Bapak Edi. Kami serahkan Bapak Paulus maupun Ibu Yohana yang terganggu kondisi kesehatannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu hari ini bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, untuk itu mari Tuhan menurunkan tangan kemurahan-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa biru Tuhan Yesus sambil memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Demikian pula rencana perbaikan tempat parkir ke dalam tangan-Mu, Engkau sudah membuka jalan, dan kami percaya Tuhan akan melengkapi semua kebutuhan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberikan hikmat supaya tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat membawa kemajuan dari bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan untuk tim medis, demikian pula untuk TNI Polri maupun sukarelawan yang menyerahkan hidupnya untuk menangani orang-orang yang terdampak COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Dan kami serahkan juga untuk masyarakat dalam tangan-Mu, supaya dalam melaksanakan aktivitasnya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka, supaya tidak ada satupun di antara jemaat-Mu yang tertular COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan rumah tangganya, keluarganya, hidup nikahnya. Tuhan berkati, berikan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, Tuhan tanggung jawab yang mereka lakukan, walaupun di tengah-tengah kesulitan, peliharakan mereka semua dalam kasih-Mu, jika kami melihat tidak ada satupun di antara jemaat-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih dulu di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persentuhan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan jam syukur yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin.